saya mengampu mata pelajaran geografi kelas 10. Saya adalah mahasiswa PPG Angkatan 3 tahun 2023 di Universitas Nusa Cendana. Silahkan menyaksikan. Terima kasih. Dalam keadaan sehat walafiat. Sekarang kita akan memulai dengan pembelajaran kita, tapi sebelumnya Ibu minta salah satu maju untuk supaya. Ya, silakan. Selanjutnya pembelajaran kiri untuk kesamaan belum Tuhan kesempatan akan belajar dan menceritakan dan akan jalan mengalir akan mengerti setiap soal-soal yang materi yang dasar itu. Meninggal nama kami aku meneruskan Maria Amin. Oke, baik. Jadi yang pertama itu Ibu akan cek kehadiran kita. Aditya Dale. Hadir. Andi Nijamiraga. Hadir, Bu. Brian Koro. Hadir, Bu. SCM Heka. Hadir, Bu. Kevin Mark. Hadir, Bu. Julia Taneo. Hadir, Bu. Marta Tanau. Hadir, Bu. Maudita Fui. Hadir, Ibu. Mario Tabais. Ayo. Nel Citualaka. Hadir, Bu. Peres Bia. Selamat hari. Ratu Kande. Rasti Syukur. Hadir, Bu. Sitna Sajan. Hadir, Bu. Tersiani Patiani. Hadir, Bu. Yisril Imunau. Hadir, Bu. Oke, baik. Jadi hari ini semua hadir ya. Terima kasih untuk kehadiran semua di dalam kelas ini. Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ada dua. Yang pertama tuh mengidentifikasi karakteristik lapisan bumi, dan yang kedua ada mengidentifikasi tenaga endogen pembentuk tektonisme, vulkanisme, dan seisme. Oke, baik. Jadi untuk tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan menayangkan gambar materi melalui gambar. Ya, kalian akan menjawab pertanyaan dari LKPD sesuai dengan gambar yang Ibu akan tayangkan. Air, bumi juga memiliki lapisan atmosfer yang melindungi kita dari paparan radiasi matahari sehingga suhunya aman bagi makhluk hidup. Bumi yang kita tinggali ini ternyata terdiri dari berbagai macam lapisan. Pergerakan pada lapisan bumi dapat dirasakan. Contohnya adalah ketika terjadi gempa bumi. Bumi pada dasarnya terdiri 4 lapis, yaitu kerak, mantel, inti luar, dan inti dalam. Lapisan terluar yaitu kerak bumi adalah tempat tinggal bagi makhluk hidup. Di bawahnya terdapat mantel bumi yang berfungsi untuk melindungi inti bumi. Terakhir adalah inti bumi yang memiliki suhu sangat tinggi dan tersusun dari campuran logam. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai struktur lapisan bumi. Yang pertama yaitu kerak bumi. Kerak bumi merupakan lapisan terluar yang tipis dibandingkan lapisannya. Terdapat dua macam lapisan kerak bumi, yaitu kerak benua di daratan dan kerak samudra di dasar laut. Kerak benua memiliki ketebalan 30 hingga 70 km, sementara kerak samudra memiliki ketebalan 6 hingga 11 km. Pada kerak bumi terdapat proses endogen. Proses endogen adalah proses yang disebabkan oleh energi di dalam bumi yang menyebabkan permukaan bumi tidak rata. Proses endogen ini yang menyebabkan terbentuknya pegunungan dan bukit. Proses endogen terbagi menjadi 3 macam, yaitu tektonisme, vulkanisme, dan gempa atau seisme. Tektonisme terjadi akibat pergerakan antara lapisan bumi secara horizontal maupun vertikal. Pergerakan tersebut dapat menyebabkan retak dan patah. Sementara itu, vulkanisme disebabkan oleh keluarnya magma dari perut bumi ke permukaan bumi. Terakhir, gempa atau seisme adalah
aktivitas vulkanis di dalam bumi. Yang kedua, mantel bumi. Lapisan di bawah kerak bumi adalah mantel. Mantel bumi merupakan lapisan yang paling tebal dengan ketebalan mencapai 2.100 km. Mantel bumi juga disebut sebagai lapisan astenosfer karena berfungsi untuk melindungi inti bumi. Berdasarkan materi penyusunnya, mantel bumi dikategorikan menjadi dua, yaitu mantel luar dan mantel dalam. Mantel luar lebih tipis dari mantel dalam dan berada sekitar 10-300 km di bawah permukaan bumi. Temperaturnya berada pada rentang 1400 hingga 3000 Kelvin, sehingga logam-logam di dalamnya sudah mengeras. Saat itu, mantel dalam berada pada kedalaman 300 sampai 2.890 km di bawah permukaan bumi. Suhunya dapat mencapai 3.000 derajat Kelvin. Karenanya, mantel dalam tersusun atas logam cair. Lapisan terakhir yaitu inti bumi. Inti bumi merupakan lapisan yang paling dalam. Inti bumi dibagi menjadi dua, yaitu lapisan inti luar dan lapisan inti dalam. Lapisan inti luar terletak di kedalaman 2.890 hingga 5.150 km di bawah permukaan bumi. Suhu di inti luar sekitar 4.000 hingga 5.000 derajat Kelvin. Sementara itu, lapisan inti dalam berada di pusat dan merupakan bagian terpanas dari planet bumi. Lapisan ini terdapat di kedalaman 5.150 hingga 6.370 km. Suhunya dapat mencapai 5.500 derajat Kelvin. Oke, baik. Jadi dari video pembelajaran yang sudah Ibu tayangkan, Ibu ingin bertanya, kira-kira ada berapa lapisan dari ini struktur bumi? Ada yang tahu? Oke, silakan Mario. Ada berapa lapisan? 3, Ibu. 3. Ibu. Sonde salah. 4, Ibu. Ada 4. Oke, yang pertama. Lapisan kerak bumi. Kedua. Lapisan mantel bumi. Ketiga. Lapisan inti dalam. Kemudian yang keempat. Lapisan inti luar bumi. Oke, baik. Jadi ada 4 lapisan yang ada pada kerak bumi. Yang pertama itu ada lapisan kerak bumi. Yang kedua ada mantel, lapisan luar bumi, dan lapisan inti dalam bumi. Baik, jadi sekarang pada video yang kedua yaitu tektonisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya tentunya. Dan pada video kali ini kita masih membahas nih tema yang sama, masih lanjutkan dengan video yang kemarin yaitu tentang litosfer. Dan bedanya kali ini video kita akan membahas materi tentang tektonisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan, kemudian vulkanisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan, serta seisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Dan sebelum lanjut ke pembahasan, apa sih tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini? Nah, tujuan dari video pembelajaran ini adalah setelah kalian mempelajari video ini, diharapkan kalian mampu mengidentifikasi tektonisme dan menganalisis pengaruhnya terhadap kehidupan, mampu mengidentifikasi vulkanisme dan menganalisis pengaruhnya terhadap kehidupan, serta mampu mengidentifikasi seisme dan menganalisis pengaruhnya terhadap kehidupan. Nah, langsung kita bahas nih. Pertama kita akan membahas mengenai tektonisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Dan tahukah kalian bahwasanya tektonisme adalah proses yang terjadi akibat pergerakan, pengangkatan, lipatan, dan patahan pada struktur tanah di suatu daerah. Dan untuk tektonisme sendiri dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama adalah gerak epirogenetik, yang adalah gerak orogenetik. Apa sih perbedaannya? Kita akan membahasnya. Dan untuk epirogenetik ini dibagi menjadi dua. Ada yang namanya epirogenetik positif dan epirogenetik negatif. Untuk orogenetik juga dibagi menjadi dua, yaitu patahan dan lipatan. Nah, yang pertama
energinya luas, sedangkan orogenitik ini kebalikannya, pergerakannya cepat dan di wilayah yang sempit. Dan orogenitik ini dibagi menjadi dua ya, tadi ada patahan dan lipatan. Nah, di sini kita akan membahas lipatan dulu. Jadi, lipatan ini adalah lapisan bumi yang bergerak ke sisi samping daripada vertikal sehingga menyebabkan lapisan bumi ini berkerut atau melipat. Dan ini adalah ilustrasi dari morfologi lipatan, di mana untuk lipatan sendiri ini ada dua bagian. Yang atas ini namanya antiklinal, sedangkan di bagian samping ini adalah sinklinal. Dan kemudian kita akan membahas mengenai jenis-jenis lipatan. Ada yang namanya lipatan tegak, di mana lipatan ini terjadi, di mana jenis lipatan ini terlihat bahwasanya posisi bidang sumbu lipat ini tegak lurus terhadap bidang lipatannya. Jadi dia berada di antara ketiga sama kaki. Nah, kemudian ada yang namanya lipatan miring. Jadi yang lipatan tegak ini lurus sama kaki, sedangkan yang miring ini lebih panjang yang sebelah kiri dibandingkan yang sebelah kanan. Di mana lipatan ini adalah lipatan yang salah satu sisinya miring ke salah satu arah. Yang ketiga ada yang namanya lipatan tegak. Jadi lipatan ini lebih lebar lagi nih, lebih panjang lagi nih yang sebelah kiri dibandingkan yang sebelah kanan. Dan lipatan ini berbentuk landai seperti suatu benda yang merebah. Dan lipatan yang terakhir adalah lipatan menggantung, di mana lipatan ini mempunyai puncak yang menggantung seperti ini ya. Jadi posisi sebelah kiri ini jauh lebih panjang daripada yang sebelah kanan. Nah, kemudian kita akan membahas nih mengenai patahan, di mana patahan ini adalah proses tektonisme yang terjadi akibat pengaruh tenaga dari arah horizontal dan vertikal, dan ini terjadi secara cepat. Nah, ini adalah ilustrasi dari patahan, di mana memiliki dua karakteristik. Bagian yang atas ini adalah host, sedangkan yang bawah ini adalah graben. Ini adalah ilustrasi dari morfologi patahan. Kemudian kita akan membahas nih jenis-jenis patahan. Nah, ini adalah patahan normal, di mana patahan yang salah satu blok mengalami pergerakan ke bawah dari keadaan aslinya. Jadi ini adalah sebuah blok, sedangkan salah satu bloknya ini bergerak ke arah bawah. Dan ini normal, ini namanya patahan normal. Kemudian yang kedua ada yang namanya patahan mendatar, di mana patahan ini memiliki arah patahan yang relatif mendatar ke kiri atau ke kanan. Jadi seperti ini. Ini awalnya sejajar tetapi memiliki pergerakan yang relatif mendatar ke kiri dan yang satu ke kanan. Kemudian yang ketiga adalah patahan naik. Nah, patahan naik ini biasanya terjadi karena proses subduksi. Dan patahan naik ini adalah salah satu patahan yang terjadi karena bagian blok relatif bergerak naik terhadap blok lainnya. Jadi cukup jelas ya untuk jenis patahan. Kita akan membahas nih mengenai vulkanisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Dan tema kalian, apa sih vulkanisme? Jadi vulkanisme adalah suatu gejala atau fenomena akibat adanya aktivitas magma di dalam litosfer keluar permukaan bumi. Dan vulkanisme ini tidak hanya terkait dengan pembentukan gunung api saja ya, tetapi juga mempengaruhi gejala geosfer lainnya. Dan ini adalah salah satu ilustrasi dari intruksi magma. Jadi intruksi magma memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama adalah terobosan magma ini melalui rekahan atau retakan dan celah pada lapisan batuan berbentuk litosfer, tetapi tidak sampai keluar permukaan bumi. Di sini kata kuncinya in itu artinya di dalam. Jadi magma itu tidak sampai ke permukaan bumi. Kemudian intruksi magma ini bisa mengangkat lapisan kulit bumi menjadi cembung sehingga membentuk tonjolan berupa pegunungan. Nah, kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk intruksi magma. Ini adalah ilustrasi dari intruksi magma, bahwasanya intruksi magma ini memiliki 7 bagian ya. Yang pertama ini adalah lakolit, di mana intruksi magma
di lapisan batuan sehingga membentuk kubah. Jadi kata kunci lakolit ini adalah membentuk kubah. Nah, yang kemudian yang kedua ini adalah intrusi gas kecil. Jadi intrusi gas kecil ini adalah intrusi magma atau intrusi gas dengan ukuran yang kecil. Yang ketiga ini adalah dapur magma atau batolit. Jadi batolit ini adalah batuan beku yang terbentuk di dapur magma. Dan yang keempat ini adalah intrusi gas. Beda ya antara intrusi gas kecil dengan intrusi gas, di mana intrusi gas ini hanya berada di dekat dapur magma, sedangkan intrusi gas ini adalah batuan hasil magma yang memotok lapisan litosfer. Jadi dia letaknya agak sedikit lebih jauh daripada intrusi gas kecil dan memotong lapisan litosfer. Yang kelima ini adalah sil. Jadi sil ini adalah lapisan magma tipis yang menyusup dan membeku di antara dua lapisan litosfer yang berbentuk tipis dan melebar. Jadi dia menyusup di celah-celah lapisan litosfer ini, lama-kelamaan dia akan melebar, tetapi bentuknya cukup tipis. Dan yang keenam ini adalah diaterma. Jadi diaterma ini adalah magma yang mengisi pipa letusan berbentuk silinder yang menghubungkan dapur magma dengan permukaan bumi. Jadi diaterma ini adalah pipa ya. Jadi dia ini menghubungkan, ibaratnya kita seperti leher yang menghubungkan dengan dapur magma dan permukaan bumi. Dan yang ketujuhnya adalah lapolit. Beda ya. Yang pertama ini adalah lapolit, yang ketujuhnya adalah lapolit. Jadi lapolit ini adalah intrusi magma yang menyusup di lapisan batuan sehingga berbentuk cekungan ke bawah. Ini adalah kebalikannya dari lakolit. Kalau lakolit tadi ini berbentuk kubah, sedangkan lapolit ini adalah cekungnya ke bawah. Nah, kemudian kita akan membahas tentang ekstruksi. Tadi kan sudah membahas intruksi ya, jadi kita membahas ekstruksi. Ekstruksi artinya adalah keluar. Jadi magma yang sudah berhasil keluar ke permukaan bumi. Ya, magma ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama adalah lava. Jadi lava ini adalah magma yang keluar dan mengalir nih di permukaan bumi. Yang kedua adalah lahar. Lahar ini adalah lava yang mengalir dan tercampur dengan material lain di permukaan bumi. Jadi setelah dia menjadi lava, berubahlah menjadi lahar. Dan ini adalah elvata. Elvata ini adalah material padat yang berasal dari letusan gunung api seperti bom, lapilli, dan tuff. Dan yang keempat ini adalah ekshalasi. Ekshalasi ini adalah material gas yang berasal dari letusan gunung api seperti movet, fumarol, solvata, dan awan panas. Halo, tentunya balik lagi di channel Halo Edukasi. Pada video kali ini akan membahas fakta. Oke, baik. Jadi itu merupakan video kedua tentang pengaruh tektonisme, vulkanisme, dan seisme terhadap kehidupan sehari-hari. Baik, jadi dari kedua video tersebut, Ibu akan membagikan LKPD, kemudian semuanya mengerjakan sesuai dengan video yang tadi sudah ditonton. Oke, baik. Jadi untuk pembagian kelompok, jadi terderet ya 1, 2, 3, 4. Silakan bentuk kelompok.
Sudah? Oke, baik. Jadi Ibu minta salah satu dari kelompok kalian maju untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Kira-kira kelompok mana yang sudah? Oke, kelompok satu. Kelompok satu silakan maju, satu selaku moderator dan satu sebagai pemateri. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Jelaskanlah pengertian dan karakteristik dari lapisan penyusun bumi seperti gambar di bawah. Yang pertama, kerak bumi. Kerak bumi merupakan lapisan bumi yang paling atas, mempunyai tebal 30 km sampai 40 km pada daratan, dan pada kebungan ketebalannya bisa mencapai 70 km. Kerak bumi dan seluruh bumi bagian atas disebut sebagai litosfer. Yang kedua, seluruh bumi atau mantel, ketebalannya sampai kedalaman 1200 km dari permukaan bumi. Berat jenis lapisan ini antara 3,4 sampai 4. Unsur-unsur yang dominan pada seluruh bumi adalah oksigen, silisium, dan magnesium, sehingga dinamakan simak. Yang ketiga, lapisan antara intermediate sel atau mantel bumi atau kalposfera yang merupakan sisi oksigen dan sulfida dengan ketebalan 1700 km dan
dan berat jenis 6,4. Yang keempat, inti bumi. Lapisan ini diperkirakan mencapai kedalaman 5.500 km. Banyak mengandung besi dan nikel sehingga disebut nife. Berat jenisnya antara 6 sampai 12 dengan rata-rata 9,6. Ketebalan inti bumi mempunyai jari-jari kurang lebih 3.500 km. Yang kedua, buatlah urutan skema siklus batuan berikut ini dan yang benar dan baik. Yang pertama A, karena pendinginan dan magma makin padat membeku. B, batuan klastis. C, batuan sedimen semis. C2, batuan sedimen organis. D, batuan metamorf. 1, magma dan 2, batuan cair. Demikian hasil diskusi kami. Jika ada pertanyaan dan tanggapan yang dipersilakan. Oke, ada sesi kelompok 1, ada buka sesi tanya jawab. Jadi kalau seandainya pekerjaannya tidak sesuai dengan yang dipaparkan oleh kelompok 1, silahkan menanggapi. Kasih Bu. Semua sama? Ya, sama, Yang Bu. kelompok 1 punya? Sama. Oke, kalau memang sama, silakan. Baik, terima kasih. Jika tidak ada pertanyaan, kami menutup hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Kita berikan. Oke, baik. Jadi terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil pekerjaannya. Baik, jadi itulah hasil presentasi dari kelompok 1. Kemudian untuk refleksi kali ini, yang pertama tuh Ibu ambil di sini yaitu pengertian tentang litosfer. Jadi lapisan kulit bumi atau permukaan bumi sering disebut dengan litosfer. Litosfer ini berasal dari kata litos, artinya batu, dan sfer atau sphaira berarti bulatan atau lapisan. Litosfer merupakan lapisan batuan atau kulit bumi yang mengikut bentuk bumi yang bulat dengan ketebalan kurang lebih dari 1.200 km. Jadi litosfer adalah lapisan bumi paling luar, yang paling luas dan paling tipis. Karena itulah lapisan ini sering dinamakan dengan kerak bumi. Ada berapa lapisan tadi? Ada 4. 1, lapisan kerak bumi. 2, lapisan 3, lapisan 4, lapisan ya, baik. Jadi kalau apa yang sudah dipelajari hari ini, jangan lupa supaya kedepannya kalau seandainya Ibu tanya lagi, jangan aduh Ibu minta maaf, tunggu saya berpikir Ibu. Hari ini sudah belajar, jadi usahakan minggu depan kalau Ibu tanya tidak ada kita berpikir sana sini lagi, langsung menjawab pertanyaannya. Oke, baik. Jadi untuk refleksi dari Ibu mungkin itu saja. Untuk kalian silakan Ibu memberikan kesempatan. Siapa di antara kalian? Oke, Angel, silakan memberikan refleksi. Dari pelajaran hari ini yang dapat saya simpulkan yaitu tentang struktur lapisan yang berada pada fakta ilmiah sains. Lapisan bumi terbagi menjadi 4, yaitu lapisan kerak bumi, lapisan mantel, lapisan inti dalam, dan lapisan inti luar. Selain itu, saya juga belajar tentang lingkungan geosfer, yaitu tektonisme yang terbagi atas lipatan dan patahan. Yang kedua, vulkanisme, dan yang terakhir tentang ekstruksi magma. Jadi dari materi geografi hari ini saya sangat bersyukur karena bisa mempelajari materi yang belum saya tahu tentang litosfer dan lain sebagainya. Terima kasih. Oke, baik. Jadi itu refleksi dari Angel untuk kita semua. Jadi pertemuan minggu depan kita akan berbicara tentang tenaga eksogen dan tenaga endogen bagi pengaruhnya terhadap kehidupan kita. Oke, baik. Jadi
Untuk hari ini, materi hari ini, Ibu akan memberikan latihan soal. Sebentar, Ibu akan kasih di ketua kelas. Nanti ketua kelas tolong bagikan kepada teman-teman. Setelah itu jam istirahat nanti semua kumpulkan di ketua kelas. Ketua kelas serahkan kepada Ibu. Sudah? Oke, baik. Jadi pertemuan kita pada hari ini, Ibu rasa sampai di sini. Ibu minta salah satu dari kalian maju untuk sembahyang. Silakan. Ratu. Teman-teman, sebelum kita mengikuti materi pada pagi hari ini, maka kita berdoa dan berdoa saya, berdoa untuk alam dan saya, Kristen Protestan, berdoa untuk dalam kami dan surga, terima kasih karena menuntun kami dari awal pertengahan hingga berakhir dengan baik. Kiranya Tuhan berkati agar materi yang Ibu sampaikan bisa kami pergunakan dalam kehidupan kami. Terima kasih ini dalam permohonan kami dan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, baik, terima kasih ketua kelas. Ini untuk soal pemahaman kalian sebentar dengan angkat kasih Ibu. Oke, baik, jadi pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Sampai ketemu minggu depan. Siap.